Selamat sore saudaraku yang terkasih. Sore ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan "Ku dengar panggilan Tuhan". Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus Tuhanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Persilahkan duduk kembali. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya saat derita menanti di depan mata. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama
dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Saat teduh untuk kita, dan kita akan berdoa. Ya Tuhanku yang penuh kasih, mohon ampun. Dalam kehidupan kami, mungkin kami pernah seperti Yudas Iskariot, menjual Engkau demi uang atau harta, demi pangkat atau jabatan, bahkan demi pasangan hidup di dunia ini. Kami menyalibkan Tuhan Yesus kembali melalui sikap dan perilaku kami. Tuhan, ampunilah kami. Engkau Allah sumber kasih dan pengampunan pasti menolong kami, mengangkat kami, dan membangkitkan untuk kami boleh memperbaiki kehidupan seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam ibadah Kamis Putih ini, mampukan kami merefleksikan diri kami untuk memperbaiki kehidupan kami, sehingga tidak mengecewakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudi ampunilah kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati kami milik kami. Saudara dipersilahkan bangkit berdiri. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat yang ke-32. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat yang ke-14-15. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau
saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dan coba untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sore hari ini Engkau pun memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi seruan sabda Tuhan. Dengan demikian perkenankan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan menyampaikan setiap idenya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami yang bersama-sama mendengar, biarlah Tuhan sendiri yang membukakan mata hati kami, pemikiran dan hidup kami untuk boleh menerima sabda Tuhan, menyimpan dan akhirnya coba untuk melakukan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya untuk Kau kuasai, dari awal hingga sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai 17 dan disambung ayatnya yang ke-31b sampai 35. Tetapi perkenankan saya membaca Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai ke-17 saja. Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai 17 dan juga tanpa mengurangi hakikat apa yang sudah tertuang dalam bacaan-bacaan leksionari kita sore hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih.
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sedemikian panjang pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, serta melakukan dengan setia. Amin. Selamat sore Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berharap semuanya sehat dan tetap tinggal di rumah masing-masing, dan kita bersama mengadakan ibadah keluarga. Dan hari ini kita bersama memperingati Kamis Putih, yang biasanya di gereja kita dilayankan perjamuan kudus, tetapi kita menunggu sejenak sampai pada akhirnya COVID-19 lalu dari Indonesia. Tidaklah lama, nanti kita akan bersama-sama kembali di ruangan ini untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharap kita semua sehat, berharap kita semua dalam keadaan tetap semangat, memenuhi tugas panggilan Tuhan dengan baik. Dan sekarang ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, hamba yang percaya, hamba yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengingat setiap kali ada kampanye, ada baliho yang cukup besar atau tulisan-tulisan yang terpampang di banyak jalan. Biasanya ada janji-janji yang disampaikan setiap calon. Misalnya saja kalau di Purbalingga, kalau kita mengerti akhir-akhir ini, tidak tahu apakah akan dibatalkan ataukah akan ditunda pada lain kesempatan, akan ada pemilu kada, pemilihan bupati dan wakil bupati. Coba saudara perhatikan apa yang terpampang ketika seorang calon mengungkapkan kehidupannya, mengungkapkan visi dan misinya, mengungkapkan apa yang hendak dia capai di Purbalingga. Biasanya kata klise, bersama dengan saya akan mensejahterakan Purbalingga, akan mengubah Purbalingga sebagai kota yang manusiawi misalnya saja.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, di balik ungkapan-ungkapan itu sebenarnya seorang calon pemimpin hendak mengatakan kepada kita semua, calon pemilih, pilihlah aku sebagai wakilmu, sebagai pelayanmu, sebagai hambamu yang siap berjuang untukmu. Tapi apakah iya, saudara? Ketika seorang pemimpin itu sudah jadi, apakah dia benar-benar melayani? Apakah dia benar-benar menghamba? Menjadi sebuah pertanyaan yang cukup dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, ketika ada pengesahan akan disahkannya undang-undang tentang KPK, ada banyak orang yang protes, saudara. Misalnya saja ketika undang-undang itu mengatakan bahwa seorang koruptor nantinya akan dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Tidak ada yang siap, saudara. Karena yang ada di dalam pikirannya kemudian ketika aku berjanji dan ketika aku sudah jadi, itu kan janji yang kemarin. Yang sekarang aku harus memenuhi tugas panggilan untuk mengembalikan kekayaan yang aku setorkan kemarin untuk kampanye dan sebagainya. Artinya di sepanjang kehidupannya yang ada di dalam otaknya, di dalam pemikirannya bukan lagi pelayanan. Saya tidak mengatakan semuanya. Saya tidak juga mengatakan personnya. Tetapi kadangkala itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Mereka hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri, memperkaya dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. Coba saja kalau mereka menghamba. Tentu sekarang ini mereka juga berpikir bagaimana mengetaskan bangsa Indonesia dari COVID-19. Bisa dihitung, saudara. Seberapa orang yang mewakili kita yang lalu menyerahkan sebagian harta miliknya untuk membenahi situasi kondisi yang sekarang terjadi. Dan oleh karenanya kalau di awal kita tadi sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh pemimpin liturgi, pelayan liturgi yang mengatakan bahwa tidaklah mudah menjadi hamba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seringkali di tengah tuntutan zaman kita mencari kekuasaan, kekayaan dan popularitas diri, bukan sebagai hamba. Tetapi apakah dengan demikian yang namanya hamba, yang namanya pelayan ini sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita? Nanti dulu, saudara. Kalau kita mencoba untuk memperhatikan orang-orang yang berjuang untuk mengatasi, untuk mengentaskan, untuk membenahi situasi kondisi kehidupan bangsa dan negara ini, nampaknya mereka berjiwa hamba. Bagaimana seorang dokter, bagaimana seorang perawat yang mati-matian berjuang untuk sesamanya. Apakah mereka memperhitungkan seberapa hasil yang hendak aku terima ketika situasi kondisi ini sudah aman? Tidak, saudara. Bahkan ketika kemarin ada rumor bahwa para dokter dan para medis, perawat tidak mau bekerja kalau tidak ada pakaian yang standar. Lalu akhirnya mereka membuat pernyataan, kami tidak seperti itu. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dari setiap pasien yang kami terima. Itulah hamba, saudara. Bahkan mereka rela mati, rela tidak bertemu dengan suami, istri, anak-anaknya demi menolong orang lain. Bahkan kalau sampai dengan hari ini banyak sekali para dokter, perawat yang harus meninggal, itulah jiwa menghamba, tidak pernah menuntut sesuatu dari pemerintah ini. Apakah kehidupan menghamba juga sulit untuk dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan atau pendeta-pendeta? Kadangkala iya, saudara. Ada banyak orang yang lalu menjadi pendeta karena tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan dalam hidupnya.
Kalau menjadi pendeta lalu mendapatkan penghormatan. Menjadi pendeta diundang menjadi orang yang terkenal lalu 1 jam. Ada nilainya tersendiri, bukankah mengembirakan? Tetapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita? Oleh karenanya sore hari ini, malam hari ini kita hendak bersama-sama belajar bagaimana menjadi hamba yang percaya penuh akan kuasa Tuhan. Coba kita perhatikan apa yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 tadi. Ada bagian-bagian yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ini guru dan Tuhan." Itu artinya Yesus hendak mengatakan bahwa kedudukannya pada waktu itu kedudukan yang tidak remeh-temeh. Kedudukan yang patut dihormati, kedudukan yang patut disanjung tinggi. Apalagi kalau kita ngerti, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan Yesus yang adalah Allah yang memiliki kuasa atas dunia ini. Yesus hendak menggambarkan bahwa kealahannya yang patut untuk disanjung dan disembah. Akhirnya Yesus merendahkan diri, merendahkan hati, menjadi seorang hamba. Tradisi pada waktu itu seorang tuan, saudara, adalah orang yang patut untuk dibasuh kakinya. Kebiasaan yang waktu itu terjadi ketika mereka ada pesta atau makan bersama, ada tempat duduk yang melingkar. Lalu setiap orang duduk di situ sambil rebahan, dan di hadapan mereka di samping kanannya ada makanan-makanan yang tersedia. Dan ketika tuan-tuan ini sudah duduk melingkar, para hamba siap untuk membasuh kaki mereka. Dan apa yang dituangkan dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 menggambarkan bagaimana Yesus tidak menjadi tuan yang pengen dihargai, yang pengen dihormati, yang pengen kakinya dibasuh oleh para hamba. Tetapi sebaliknya, Yesus hendak merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi seorang doulos. Pelayan dengan hamba tentu cukup berbeda. Pelayan kemungkinan besar masih menerima bayaran. Tetapi ketika menjadi seorang hamba, doulos, budak, dia di bawah kuasa tuannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika itu. Yesus hendak memberikan pengajaran kepada para muridnya, kalau dia yang seorang guru dan Tuhan mau membasuh kaki para murid, tentu para murid pun harus mau meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya saling membasuh secara hurufiah, tetapi saling melayani, saling mengasihi, saling menguatkan. Itulah fungsi hamba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah berpikir keuntungan kerugian dalam otaknya ketika dia membantu orang lain. Bahkan dia merelakan segala sesuatu dalam hidupnya, baik waktu, baik tenaga untuk kehidupan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Itulah yang hendak Yesus capai. Ketika Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Tidak mudah, saudara. Karena bagaimanapun juga saat orang menjadi budak dalam tanda kutip, tentu perasaannya tertekan. Perasaannya tidak ada kebebasan. Perasaannya selalu tergantung terhadap orang yang memiliki kuasa.
Tetapi ketika itu dengan rela, tulus, ikhlas dilakukan, tentu berkat Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara, gambaran nyata juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara berkunjung ke Keraton Solo maupun Keraton Yogyakarta, Kasunanan dan Kasultanan, di sana saudara-saudara akan menemui abdi dalem yang setia duduk di suatu tempat tertentu. Kalau yang perempuan mereka hanya pakai kemben, yang laki-laki telanjang dada, memakai jarit yang sangat sederhana. Coba kalau mereka ditanya, seberapa penghasilan mereka dalam 1 bulan? Mereka hanya akan mengatakan, sak kerso kagungan dalem Keraton Solo atau Keraton Ngayogyakarta. Mereka tidak pernah menuntut dari apa yang mereka lakukan sebagai seorang hamba. Tetapi di balik ketaatannya, di balik kesetiaannya menjadi hamba yang berserah penuh akan kekuasaan keraton, ternyata ada banyak dari anak-anak mereka yang berhasil, anak-anak mereka yang sukses. Dan itulah hakikat menjadi hamba di hadapan Tuhan. Ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan tanpa menuntut banyak hal dari Tuhan, karena bagaimanapun juga Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Hanya kita dimintanya untuk sama meneladan Dia yang mau memperhatikan orang lain, yang mau menopang kehidupan orang lain, yang mau menyapa orang lain, yang mau menghiburkan orang lain. Di sanalah makna pembasuhan kaki seorang terhadap yang lain. Di Kamis Putih biasanya ada ritual-ritual pembasuhan kaki. Tetapi apalah artinya pembasuhan kaki yang formalitas itu? Kadangkala tidak diikuti dengan perasaan hati. Oleh karenanya tanpa ritual pembasuhan kaki, ayo kita bersama saling membasuh kaki kita. Artinya kita diajak untuk saling mengasihi setiap orang yang boleh kita temui. Saat ini saudara, di dalam situasi kondisi bangsa kita yang seperti ini, ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sekecil apapun yang kita berikan kepada mereka sangat-sangat berarti. Teringat apa yang diungkapkan oleh Najwa Shihab ketika dia membuka donasi untuk orang yang terdampak, baik langsung maupun tidak, COVID-19. Ada orang yang mendonasikan Rp10.000. Mungkin bagi orang yang kaya 10.000 tidak ada artinya, saudara. Tetapi bagaimana dengan seorang yang memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap? Dia mau menyisihkan 10.000 untuk dia sumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan ketimbang dirinya. Pemberian itu yang dilakukan dengan tulus ikhlas, itulah dimaknai sebagai membasuh kaki sesamamu. Ayo, di Kamis Putih ini kita bersama-sama saling membasuh kaki saudara-saudara kita, memberikan hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita kepada orang-orang di seputaran hidup kita. Terlebih, terutama kepada keluarga kita. Membuka hati untuk mereka supaya kita disatukan, dan di sanalah saling mengasihi itu terjadi dalam hidup kita. Selamat berjuang saudara menjadi hamba, tetapi hamba yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama menyatakan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kehidupan kami, kehidupan yang Engkau hidupi sepanjang kami menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Bersyukur kalau sampai dengan saat ini Engkau memberikan kekuatan, kedamaian, kesentosaan, bahkan kesehatan yang mampu kami rasakan, menjadi bagian yang patut untuk kami syukuri bersama. Tuhan, sampai dengan hari ini kami masih harus berdiam diri di rumah. Sampai dengan hari ini kami harus beribadah dengan keluarga kami. Tetapi toh kami menangkap positifnya hal itu. Kami boleh sehati sepikir dengan keluarga kami, anggota keluarga kami. Bahkan kami boleh saling membasuh kaki kami masing-masing. Untuk kami boleh meneladan Engkau di dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami, mengingat akan saudara-saudara kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, akan setiap persoalan kehidupan yang harus mereka jalani. Berdoa secara khusus untuk kesembuhan Bapak Eri Artana dan juga Ibu Sugeng Adi Sudarmo. Tuhan akan tolong mereka di dalam keberadaannya. Tuhan akan memberikan kesembuhan sempurna atas apa yang mereka alami. Demikian pula saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Mereka yang positif, mereka yang harus menjalani karantina di rumah, isolasi diri. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang terjadi. Orang-orang yang terlibat di dalam penyembuhan, Tuhan juga akan turut campur tangan di dalamnya, memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, sehingga mereka semua boleh melayani dengan senang dan tulus ikhlas. Bapa di dalam surga, berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang kami harus memelihara kehidupan keluarga ini dengan baik. Anak-anak kami yang harus bekerja di rumah, yang harus belajar dari rumah. Setiap karyawan, setiap guru, setiap buruh yang harus memikirkan jalan keluar atas kehidupan mereka. Tuhan topang. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan akan tolong bangsa negara ini untuk dapat mengatasi COVID-19 dengan baik. Bapa di dalam surga, berdoa untuk gereja-gereja milik Tuhan. Mampukan kami bersehati, memohon berkat untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Bersehati untuk kehidupan gereja-gereja yang terus setia untuk menjadi saksi kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Ada kesempatan untuk kita bersama mempersembahkan di ibadah Kamis Putih ini sebanyak 1 kali atau 1 kantong. Persembahan silahkan jemaat simpan di amplop. Kita akan bersama-sama kumpulkan ketika peribadatan bersama di gereja ini. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Kita akan pujikan PKJ 149 bait yang pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan serahkan persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhanku Sang Maha Pemurah, kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Tuhan masih memelihara kehidupan kami di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negeri ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, menikmati kesehatan, kekuatan, menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan setiap hari. Sungguh, ini adalah anugerah terindah dalam kehidupan kami. Dan di ibadah Kamis Putih ini, Engkau mengajarkan kami untuk mengakui kemahamuliaan Tuhan dan mengajarkan kepada kami untuk merendahkan diri. Kami mengakui setiap kekayaan, setiap kemampuan, setiap kelebihan yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Sehingga layaklah jikalau kami mengembalikannya sebagai ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga berguna untuk kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini,
Tuhan akan memberikan roh takut dan rasa tanggung jawab untuk mengerjakan setiap bagian pelayanannya dengan sungguh-sungguh demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau akan memberkati bersama-sama dengan keluarganya. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Dan kami menyerahkan seluruh persembahan ini hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Nya. Sepaling aku dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segala itu. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang hidupku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Utus Aku, Tuhan Yesus, utus Aku, utuslah. Utus Aku, Tuhan Yesus,
dustaku,